Kalau Pak Hasto bilang apa yang dilakukan oleh Nopi adalah kebebasan berekspresi, maka apa yang diucapkan Rocky Gerung juga itu bentuk kebebasan berekspresi. Seharusnya PDI Perjuangan selaku partai politik besar tidak menggunakan standar ganda. Jangan untuk kadernya diucapkan bahwa itu kebebasan berekspresi, tapi bagi pengkritik malah mendorong, malah ada kadernya yang melakukan teror terhadap manusia. Itu harus ditindak, Pak Hasto. Kader kayak gitu yang merusak partai, kader kayak gitu yang harus dibuang. Itu kritikku kepadamu, Bapak Hasto. Dulu dipuja-puji, sekarang malah dicaci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam beberapa menit ke depan, kita akan dipertontonkan dengan cuplikan-cuplikan video kecaman-kecaman yang ditujukan kepada Sekjen PDIP, Bapak Hasto Kristianto. Mereka menilai bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto tidak menunjukkan kedewasaannya dalam berpolitik. Hasto dinilai telah memprovokasi dan membuat kegaduhan dalam kasusnya Rocky Gerung, dan juga ada hal-hal lain yang akhir-akhir ini selalu dibicarakan di media sosial. Ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto dinilai hanya sebagai bentuk pembelaan diri. Makanya dalam cuplikan video tadi kita mendengar kecaman dari seorang Niko Silalahi. Dulu dipuja-puji, tetapi sekarang malah dicaci maki. Saudara, kedewasaan dalam berpolitik memang harus dibutuhkan dalam diri setiap individu. Hal ini sangat penting agar kita mampu untuk mengelola emosi kita, mengelola komunikasi kita ketika kita menyampaikannya di depan publik. Hasto Kristianto dihujat hanya gara-gara ucapannya, hanya gara-gara pidatonya, hanya gara-gara penyampaiannya yang dinilai tidak netral, yang dinilai hanya bentuk pembelaan diri, yang dinilai hanya menguntungkan PDIP. Apakah ini benar? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video saya akan menanggapinya. Mari kita simak bersama-sama. Kalau Pak Hasto bilang apa yang dilakukan oleh Nopi adalah kebebasan berekspresi, maka apa yang diucapkan Rocky Gerung juga itu bentuk kebebasan berekspresi. Seharusnya PDI Perjuangan selaku partai politik besar tidak menggunakan standar ganda. Jangan untuk kadernya diucapkan bahwa itu kebebasan berekspresi, tapi bagi pengkritik malah mendorong, malah ada kadernya yang melakukan teror terhadap manusia. Itu harus ditindak, Pak Hasto. Kader kayak gitu yang merusak partai, kader kayak gitu yang harus dibuang. Itu kritikku kepadamu, Bapak Hasto.
kritikku kepadamu selaku sekjen partai besar yang ingin merawat kebebasan berekspresi, maka biarkan juga Rocky Gerung berbicara sebebas-bebasnya tanpa ada intervensi, tanpa ada tekanan. Itu kritikku. Jangan gunakan standar ganda. Rakyat jangan lagi dibodoh-bodohi. Jangan kadermu kamu belai, tapi orang lain kau biarkan diteror. Ingat itu Pak Hasto. Di sini juga aku mau menyampaikan kepada Pak Hasto bahwa provokator sebenarnya adalah anggota DPR yang melahirkan undang-undang Omnibus Law Jahanam, sehingga rakyat bergerak, sehingga Rocky Gerung mengeluarkan statement seperti bajingan tolol. Itu. Jadi kalau mau ditangkap bapak-bapakku yang terhormat, bapak-bapakku kepolisian, tangkap segera anggota-anggota DPR itu yang telah melahirkan Omnibus Law Jahanam, Omnibus Law biadab. Itulah provokator sebenarnya. Kalau Omnibus Law itu tidak ada, kami ini tak hadir kemari. Rocky Gerung juga nggak diperiksa. Inilah logikanya teman-teman. Dan dampak dari Omnibus Law Jahanam tersebut itu sedang dialami saudara-saudara kita di Rembang. Ketika tanah ulayatnya, ketika kehormatannya mau dirampas paksa dengan penguasa dari Cina Jahanam sana, dengan modus investasi. Kita di sini tidak menolak investasi, tapi kita menolak investasi yang merampas ruang hidup rakyat, menolak investasi yang merampas tanah rakyat, menolak investasi yang merampas kebebasan rakyat. Ingat saudara-saudaraku, tanah itu fungsi sosial. Karena di atas tanah tersebutlah setiap individu, setiap manusia beribadah kepada Tuhannya Sang Pencipta. Tapi ketika tanah itu dirampas, maka jawabannya adalah lawan sampai rakyat yang menang. Saudara-saudaraku semua, ingatlah bahwa kehidupan hanya sekali. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Namun sebelum kematian itu tiba, maka perjuangkanlah sekeras-kerasnya hak rakyat di negeri ini agar generasi setelah kita tidak lagi merasakan penjajahan itu. Hari ini saudara-saudaraku, bangsa kita sedang dijajah. Bentuk penjajahan dengan modus investasi. Padahal sejarah sudah mencatat, sejarah bangsa kita sudah mencatat, VOC datang ke negara kita itu dengan investasi. Modus awalnya berdagang, setelah itu sewa tanah, membangun perkebunan. Setelah perkebunan, maka yang terjadi adalah pengusiran dan pembantaian rakyat. Dan itulah yang terjadi sekarang di Rempang. Maka itu saudara-saudaraku, aku Niko Silalahi sangat mendukung penuh perjuangan saudara-saudaraku yang ada di Rempang. Jangan takut saudara-saudaraku, paling cuma kita mati kok.
ketika kita berjuang. Tapi ingatlah pepatah Melayu, lebih baik berkalang tanah daripada tunduk tapi tertindas. Itu prinsip kita, saudara-saudaraku. Dan aku mendukung penuh kepada warga Lembang dan seluruh gerakan-gerakan rakyat yang melawan investasi dengan menggusur rakyat sendiri. Dan aku mendukung penuh itu. Dan aku akan terus membantu kalian dengan cara apapun. Dan suara aku akan terus menyuarakan suara perlawanan rakyat itu. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Sekian dariku, Niko Silalahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Pernyataan atau statement yang dilontarkan oleh Niko Silalahi tadi, dalam tanda kutip, adalah provokator juga. Ya, kita rakyat harus cerdas. Jelas-jelas kasus di Rempang itu, rakyat menerima investasi. Warga masyarakat di Kepulauan Rempang itu mereka menerima investasi. Tetapi poin penting, catatan penting bahwa yang mereka tolak, yang mereka tidak terima adalah relokasi. Itu saja persoalannya. Bukan seperti provokator seperti yang disampaikan oleh Niko Silalahi tadi. Kita sebagai rakyat, kita harus cerdas. Jangan terprovokasi. Jangan mudah terpropaganda dengan kata-kata yang dilontarkan oleh oknum-oknum yang saat ini sedang berusaha untuk memanfaatkan situasi di Kepulauan Rempang di tahun politik ini. Tapi yang jelas bahwa kasus di Rempang itu hanya persoalan relokasi yang ditolak oleh masyarakat Rempang, yang ditolak oleh 16 kampung adat itu. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa masyarakat di Kepulauan Rempang, mereka tidak menolak investasi. Yang mereka tolak saat ini adalah relokasi. Jadi ini adalah poin penting yang harus dipikirkan oleh Kepri, yang harus dipikirkan oleh wali kota, yang harus dipikirkan oleh menteri investasi, yang harus dipikirkan oleh para penegak hukum di bangsa ini. Yang harus dicarikan solusi bahwa masyarakat Rempang mereka tidak mau direlokasi. Mereka tetap tinggal di Rempang. Semoga saja informasi ini bisa clear bahwa rakyat Rempang tidak menolak investasi, tetapi yang mereka tolak adalah relokasi. Clear ya? Mari kita lanjut lagi. Kita harus mengembangkan rasa percaya diri kita sebagai bangsa, bahwa dalam bidang pangan pun kita bisa berdaulat. Karena itulah kita memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya Presiden Jokowi untuk membangun food estate di Kalimantan Tengah ini. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia, khususnya Angkatan Darat, yang menunjukkan dharma baktinya dengan gotong royong, sehingga harapan Pak Gubernur tentang keterlibatan TNI di dalam membangun hal yang sangat strategis bagi kedaulatan pangan bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Bertahan sebagai politisi yang otentik, siapa yang akhirnya ketahuan sekedar mencari-cari muka untuk kekuasaan ini,
itu sebetulnya ide kita adalah melihat mana yang murni dalam berpolitik itu, dan yang murni itu tentu tidak akan tersisi walaupun dia tersingkir, itu gampangnya tidak akan tersisi walaupun tersingkir gitu. Yang kita kasih dulu kisi-kisinya ya. Ya, oke. Tapi gini, kelihatannya Anda nggak perlu lagi memberi nasihat kepada PDIP gitu. Atau mungkin jangan-jangan juga PDIP mendengar juga saran Anda begitu ya. Jadi oposisi saja pada pemerintahan Jokowi, dan itu sudah langsung dilakukan oleh, kita bisa lihat dari Hasto, dia misalnya menyatakan dia oleh menyerang soal food estate itu, yang itu merupakan kejahatan lingkungan. Dan saya kira kalau food estate ini kan pasti dua orang yang diserang, Pak Jokowi tentu pengambil kebijakan dan Pak Prabowo yang sebagai pelaksananya kan kalau food estate gitu ya. Kemudian juga sekarang Hasto menyatakan bahwa ini tingkat polusi yang sangat tinggi di Jakarta ini menunjukkan Jakarta itu sudah nggak diurus begitu ya. Bukan, kalau ngomongin Jakarta sekarang bukan Anies lagi, ini adalah Heru Budi, pasti Heru Budi ya orangnya istana kan gitu Bung Rocky. Gampang banget ya kayaknya kita bacanya ya. Iya, banyak WA masuk ke saya tuh dan anggap gila lu komporin PDIP ya, kok PDIP ngamuk, itu pakai bahasanya begitu loh. Saya bilang enggak, saya justru tunjukkan kalau PDIP mau regain the momentum itu, mau mengambil ulang momentum, ya cuma satu cara, yaitu ofensif, yaitu menyerang Jokowi. Tapi kemarin kan di FNN kita pakai ya beroposisi aja secara maksimal pada Pak Jokowi. Karena memang udah terlihat bahwa Pak Jokowi tidak lagi memerlukan PDIP. Ngapain PDIP nunggu pulung, nunggu restu dari Pak Jokowi kan? Jadi fairness itu supaya terlihat bahwa ada kompetisi itu. Dan jelas hari-hari ini kemudian terlihat memang PDIP ofensif gitu. Itu bukan karena FNN yang komporin loh. Itu karena keadaan memang akan memaksa situation call for decision itu bisa begitu kan. Dan kita lihat bagaimana PDIP menyerang kebijakan Jokowi yang paling strategis, yang di dalamnya ada ke Pak Prabowo, yaitu food estate. Dan tiba-tiba orang rasa kok PDIP mengerti environmental ethics ya. Iya, karena ada kepentingan yang tiba-tiba dia temukan, yaitu menggugat legacy-legacy yang tidak ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang food estate itu berbahaya secara ekologis, tetapi tentu Pak Prabowo punya keterangan. Ya iya, kalau anggarannya nggak cukup ya pasti nggak akan selesai kan. Tetapi itu dilihat dari perspektif Pak Prabowo yang dapat tugas untuk mengamankan pangan melalui strategi food estate itu. Nah sebetulnya lebih jauh lagi mestinya PDIP serang juga IKN kan, serang juga Omnibus Law kan, itu semua yang kerjaan Jokowi kan, yang di dalamnya PDIP menyetujui kan, PDIP menyetujui IKN. Jadi kalau mau konsisten, saya terangkan logikanya ya buat teman-teman PDIP. Anda PDIP menyerang food estate sebagai bermasalah secara ekologis. IKN lebih-lebih lagi itu bermasalah secara ekologis tuh. Jadi mestinya Anda serang juga kebijakan itu supaya konsisten. Jangan sekedar dianggap buat menyerang Prabowo karena Prabowo yang pegang program food estate itu. Jadi saya menginginkan ada konfrontasi etik, konfrontasi paradigma bahkan antara PDIP yang tadinya mendukung Jokowi, yang sekarang disingkirkan oleh Jokowi, tetapi membalasnya itu tanggung. Nah, saya ingin PDIP beroposisi secara optima forma dalam tingkat yang paling tinggi itu, supaya terlihat bahwa ini partai memang sedang membangun kembali hak dari wong cilik untuk mengucapkan keadilan atau untuk menagih keadilan. Itu intinya tuh. Jadi jangan tanggung teman-teman di PDIP. Berita terakhir, Hasto dukung caleg PDIP labrak Rocky Gerung. Ya sebut itu kebebasan berpendapat. Oke, fair enough gitu. Tapi pendapat hanya disebut pendapat kalau ada yang menentang. Beda menentang berpendapat dan menghalangi orang berpendapat. Yang saya alami, pendapat saya dihalangi bukan ditentang. Itu keduanya Hasto. Oke, saya baca yang saya baca ini, saya nggak bisa baca yang di ujung sana. Di bawah jam itu ada tulisan apa itu? Kalau dibaca yang sangat keras. Dilarang merokok. Dilarang merokok. Karena ini perpustakaan. Kalau di sana tulisannya dilarang berpikir. Karena itu saya dihalangi untuk berpikir. Berpikir hanya disuruh pikir. Kalau bisa diucapkan, nggak mungkin pikiran saya itu tidak saya ucapkan. Dan saya ucapkan dengan cara tajam.
Saya ingin menyampaikan terkait masalah viralnya perlakuan terhadap rekan kami, saudara kami, abang kami, Rocky Gerung, yang kemarin diperiksa di Bareskrim, mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, tidak beretika dan tidak beradab dari ada oknum-oknum tuh. Yang kemarin seorang mama gak jelas pakai kacamata itu datang melakukan intimidasi dan menurut kita sebuah tindakan yang sungguh tidak bermoral. Dan kita walaupun dalam kondisi apapun dan bahkan sempat melakukan acara dorong-dorong kepada Rocky Gerung yang didampingi pengacaranya waktu itu. Nah, nanti pemeriksa akan datang, saudara Rocky Gerung pada tanggal 13 September itu nanti akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan yang kedua kalinya di Bareskrim. Maka dari itu saya pastikan kepada para apalagi ini cebong kampret keparat jahanam kurang ajar loh. Nah, kami ini semua hadir di sini akan mendampingi Rocky Gerung. Siap gak? Siap. Siap tidak? Siap. Siap tidak? Siap. Nah, kita akan dampingi Rocky Gerung. Kita akan datang dan kita akan saksikan di situ. Lu datang, kita tunggu. Lu jual, kita borong. Betul nggak? Lu jual, kita borong. Lu jual, kita borong. Lu jual, kita borong. Aliansi sejuta buruh. Bangkit, bergerak, hancurkan tirani, lawan. Itu saja penyampaian kami dari Mahkamah Konstitusi. Ini udah pada ngumpul semua. Insya Allah 1000 perwakilan dari Aliansi Sejuta Buruh siap mengawal Rocky Gerung di Bareskrim pada tanggal 13 September yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Waktu itu saya ucapkan dua hal. Saya kritik kebijakan IKN dan saya kritik kebijakan Omnibus Law itu. Lalu orang bilang, kenapa Anda pakai kasar? Kenapa saya nggak boleh pakai kata kasar? Untuk produk yang betul-betul buruk. Masa sih puji-puji Omnibus Law? Oh, Omnibus Law ya ada baiknya supaya kalau begitu diganti dulu tuh. Kan bisa keras saja Bang Rocky, tidak perlu kasar. Ya, Tidakkah itu lebih efektif, tidak perlu menimbulkan keonaran? Kalau saya nggak bisa bangunkan orang dengan waker, saya siram di air. Jadi Bang Rocky ini mau membangunkan apa dengan kata-kata itu? Membangunkan kesadaran publik buat dua kebijakan Jokowi ini bermasalah secara hukum dan tidak fungsional untuk menghasilkan kesejahteraan. Yang ada sekarang membangunkan amarah publik. Ya, amarah yang direkayasa kan? Siapa yang merekayasa? Tanya pada PDIP. Jadi Anda menuding PDIP yang mengorkestrasi ini? Iya. Secara spesifik siapa di PDIP? Hasto. Iya. Kenapa? Dia yang lebih dulu mengatakan bahwa itu Rocky Gerung mesti dipenjara. Lalu relawan ikut. Jadi puluhan laporan kepada Anda itu diorkestrasi PDIP? Pasti ya? Yes. Nanti kalau Anda dipersoalkan lagi atas pernyataan ini bagaimana? Saya buktikan. Oke. Rocky Gerung, kalau sampai Anda sampai diproses, Anda orang baik, karena waktu kita sidang ijazah palsunya Jokowi, Anda bersedia jadi saksi ahli ya, atau memberi keterangan ahli. Jika Anda diproses, saya Egy Sujana bersedia menjadi advokat Anda, insya Allah, jika diperlukan. Kalau enggak, menurut saya nggak perlu, karena ini bukan ranah hukum yang harus dipolisikan gitu nih. Jadi poin pentingnya seperti itu, jangan sampai kita ini terkena ayat Al-Quran, surat Al-An'am ya, ayatnya 123, bahwa dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu, tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ini Al-An'am ayatnya 123. Jadi sangat jelas disampaikan tadi, dalam Al-Quran ini ada pembesar-pembesar yang jahat. Nah, pembesar tidak mungkin Egy Sujana disebut pembesar. Saya tidak punya jabatan. Yang disebut pembesar adalah presiden, menteri, DPR, pimpinan partai politik, dan jabatan-jabatan strategis lainnya ya di lembaga negara, apakah dari Mahkamah Agung, apakah dari Komisi Yudisial, apakah dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan semua unsur pejabat.
Nah, di situ disebut pembesar-pembesar yang jahat. Orang yang jahat adalah yang melanggar hukum. Nah, hukum mengatur tadi untuk kita boleh berkritik, kita boleh menyatakan pendapat. Lalu pertanyaan seriusnya, kenapa ada yang melaporkan? Ini berarti pendidikan kewarganegaraannya, pendidikan pengetahuan hukumnya tuh blow on, nol gitu. Jadi oleh karena itu Rocky Gerung dengan gayanya terus berkibar untuk Indonesia yang insya Allah bertakwa kepada Allah, Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia yang bermartabat, Indonesia yang adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa golongan apapun. Kita ini sudah masuk kategori bangsa yang terbelah. Bangsa yang terbelah. Ada kampret, ada cebong, ada kadrun. Persatuan Indonesia akan dibentuk menjadi satu persatuan yang menjadi kata sifat ya persatuan oleh adanya pemersatu. Nah, maka saya buat gagasan bersama beberapa teman yang nggak perlu saya ceritakan, membuat GPM, insya Allah GPM, Gerakan Pemersatu Masyarakat. Karena sudah gawatnya situasi, sangat kritis keadaan, jadi gerakan pemersatu ini yang nggak ada. Karena yang ada semuanya kata sifat, persatuan Indonesia. Sila keempat tuh, sila ketiga itu persatuan itu kata sifat, tapi pemersatunya mana gitu. Nah, kesadaran inilah yang penting bagi kita. Pemersatunya itu adalah diri kita, siapapun kita, sepanjang kita warga negara Indonesia, apalagi asli rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, maka jadilah pemersatu. Gimana mengepal itu 5 Pancasila menjadi satu kekuatan gotong royong, kita lawan kapitalisme dan imperialisme. Itu maknanya untuk dapat disampaikan ke Pak Anies. Sampaikan ke Pak Anies. Tangan kanan naik setinggi telinga dari 5 berjari. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur mengucapkan salam nasional merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Pada tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Republik Indonesia pernah mengeluarkan maklumat bahwa bangsa ini punya salam nasional yang berlaku sejak 1 September 1994, yaitu Salam Merdeka. Pemrakarsanya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Caranya ialah dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memengkikan merdeka. 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 Alhamdulillah kita sama-sama lempangkan bahwa salam kemerdekaan itu tidak dengan tangan mengepal, tapi dengan tangan terus. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam cuplikan video tadi kita sudah mendengar bagaimana pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh politik di bangsa ini. Hal menarik ketika kita mendengar pernyataan dari pengamat politik yang bernama Rocky Gerung, yang dengan terang benderang dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada dirinya ini akibat hal-hal yang sudah direncanakan oleh Hasto Kristianto. Seorang Hasto Kristianto dalam wawancara tadi kita mendengarkan bagaimana tuduhan dari Rocky Gerung yang menurut saya cukup serius semestinya. Apakah hal ini memang benar bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah ulah dari seorang Hasto Kristianto? Bahkan dalam caption sebuah video tadi mengatakan bahwa dulu kau dipuji, sekarang kau dicaci maki. Tentu
Ini adalah hal-hal penting, poin-poin penting yang harus kita rakyat Indonesia pikirkan bersama. Jangan sampai kita terprovokasi dalam modus peperangan narasi, modus meraih suara, modus pemilu 2024, sehingga banyak cara yang dilakukan oleh elit-elit, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik di bangsa ini. Sekali lagi saya katakan bahwa menjelang pemilu 2024 ini, segala macam cara pasti akan dilakukan oleh siapa saja demi meraih suara, demi mengejar ambisi kekuasaan. Sehingga seringkali saya katakan kepada masyarakat Indonesia, kepada para pemirsa sekalian, bahwa kita jangan mudah terprovokasi. Gunakanlah suara hati kita. Gunakanlah hati nurani kita untuk melihat, untuk mempelajari segala sesuatu peristiwa yang terjadi di bangsa ini. Hal yang paling menarik saat ini yang patut kita pelajari adalah kasus Rempang. Jangan mudah terprovokasi karena ada banyak aktor yang saat ini sudah mulai bermain dalam polemik kasus Rempang ini. Tentu ini semua adalah ambisi mereka, harapan mereka, cara mereka agar masyarakat bisa menaruh simpati kepada mereka. Dan bagi kita yang waras, bagi kita yang berpikir masih sehat, yang masih menggunakan hati nurani kita, kita pasti akan melihat bahwa cara-cara kotor saat ini mulai dipermainkan. Sehingga tadi saya katakan bahwa segala macam cara pasti akan dilakukan dengan momen atau dengan peristiwa kasus di Rempang ini. Para penguasa dengan caranya masing-masing pasti akan memulai menyalahkan pemerintah saat ini dan membela rakyat Rempang. Ada yang sebaliknya, membela rakyat Rempang lalu menyalahkan para penguasa saat ini. Padahal secara jelas kita mengetahui bersama bahwa kasus yang ada di Rempang itu semestinya bisa dikelirkan, bisa diselesaikan jika dua persoalan pokok bisa disatukan. Yakni persoalan pertama bahwa masyarakat Rempang atau rakyat Rempang, mereka tidak menolak investasi. Atau dengan kata lain, mereka menerima investasi itu ada di Kepulauan Rempang. Cuman satu hal penting yang perlu diingatkan oleh pemerintah bahwa masyarakat menolak relokasi. Inilah poin penting. Sehingga kalau menurut saya secara pribadi bahwa masyarakat tetap berada di Kepulauan Rempang. Saudara dan saudari kita dari 16 kampung adat itu, mereka tetap berada di Pulau Rempang, sehingga investasi itu bisa tetap di jalan. Investasi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan agenda atau dengan program yang sudah direncanakan. Jika dua hal ini tidak diselesaikan, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa kasus ini akan ada korban nyawa, kasus ini akan ada pertumpahan darah dan akan makin meluas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, semoga saja hati dan pikiran kita tetap jernih dalam melihat kasus-kasus di negara ini. Suasana saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Banyak provokator yang mulai masuk dalam meraih
simpati dari rakyatnya. Simpati demi ambisi kekuasaan di pemilu 2024. Oleh karena itu, tetaplah kita berpikir cerdas. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.